warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita azab untuk hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam acara tugas dan PKK 11 yaitu vaksinasi positif. Pada ibu kepala sekolah yang terhormat, pada Bapak Ibu guru SD Negeri Batu 3 yang saya hormati pula, terima kasih atas waktunya telah menyediakan waktu. Hari ini saya mendapat tugas dari PKP Angkatan 19 untuk mendefinisikan tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Memaparkan tentang aksi nyata diseminasi disiplin positif. Di sini Bapak Nurani sebagai fasilitator saya, kemudian dari Bapak Joko Susilo sebagai pengajar praktik saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru tahu yang maksud disiplin positif pernah dengar? Monggo, sebelum sudah apa? Belum? Baik. Siapa yang tahu? Mungkin ada anak-anak. Disiplin positif. Oke, boleh. Mungkin pernah melakukan di kelas tapi tidak mengerti itu namanya disiplin positif atau kurang paham dengan disiplin positif. Pernah melakukan. Belum ya? Berarti oke. Ini saya lanjutkan tentang disiplin positif. Kita pantau dulu sebelumnya. Tadi Bapak Ibu guru sudah bekerja di kelas masing-masing supaya lebih rileks. Nah, mari kita pantau terlebih dahulu. Jalan-jalan naik lokomotif. Jangan lupa ajak kakak dan adik. Saya punya adik, dia diajak naik lokomotif ya. Ayo semangat terapkan budaya positif, wujud tanggung jawab kita sebagai pendidik. Tepuk tangan. Bisa diterapkan tangannya di kelas masing-masing. Kemudian, nah ini tadi, apa itu yang namanya budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu sebuah kebaikan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, di dalam budaya positif itu ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori edukasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini nanti masing-masing kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah peduli. Sekolah perlu menyediakan keadaan yang aman dan tentram kepada siswanya. Nah, ini ada yang namanya mengubah paradigma stimulus respon. Pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu apa? Yaitu realitas kebutuhan kita sama, kemudian
suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir memang menang. Kemudian kalau teori kontrol itu realitas dari kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol itu berbeda. Kemudian kalau semua orang melihat yang sama, untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang ada berpandangan sama dengan kita untuk teori kontrol itu memahami orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk, untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu tidak buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang itu punya pegangannya sendiri-sendiri. Kemudian untuk stimulus respon kemasan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrol ini terjadi kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah, untuk teori kontrol itu boleh berpikir menang semuanya. Selanjutnya ada pertanyaan mematik Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Amin. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Setuju. Oke. Pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi murid, setuju atau tidak? Setuju. Seorang guru harus memberikan solusi bagi murid. Setuju. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya, jadi jawabannya tidak ada yang salah, kita bahas selanjutnya. Nah, ini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin tadi untuk berperilaku menuju ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, ini tadi merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tadi didengar struktur pembentukan tadi. Berarti imbalan tadi untuk mendisiplinkan siswa tadi. Padahal untuk disiplin tadi memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Selanjutnya nah, ini ada nilai tadi dibahas tentang nilai kebajikan. Kebajikan tadi apa saja? Nilai kebajikan tidak lepas dari suku bangsa, nilainya yang disepakati bersama. Contohnya untuk profil pelajar Pancasila, makan roti manis, kemarin sudah dibahas. Oh, kemudian ada IBO Primary Base Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Itu nilai-nilai kebajikan.
Selanjutnya Pak Amin, tidur makan. kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Untuk apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya, yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu biasanya ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu biasanya motivasi perilaku. Selanjutnya, ini tentang hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Bedanya apa dari ketiga itu? Ada perbedaan. Hukuman itu tidak terencana. Biasanya kita dengan siswa kita memberi hukuman itu tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Biasanya untuk menghukum siswa itu satu arah karena salah. Yang kedua berupa hukuman fisik. Itu yang namanya hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Bedanya biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun itu disepakati atau sebuah peraturan, tapi ada murid yang merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu bedanya dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya tentang keempat, kebutuhan dasar manusia. Sudah pernah mendengar ya kebutuhan dasar? Kalau IPS itu ada kebutuhan pokok, primer, sekunder. Ya, ini ada kebutuhan dasar. Contohnya apa? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, ini ada macam-macam kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Macam-macam contohnya untuk bertahan hidup, contohnya seperti kebutuhan pokok itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu seperti mendapatkan bagian dalam kehidupannya atau dalam suatu kelompok. Kemudian penguasaan itu harga diri. Kebebasan itu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan itu misalkan bermain, humor, tertawa, dan sebagainya. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya tentang keyakinan. Ini keyakinan, mengapa keyakinan atau bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu kita harus sebelum melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan dengan siswa kita supaya dalam belajar berlangsung lancar
dan siswa menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini biasanya nanti membuat keyakinan seperti sudah saya praktekkan di kelas itu saya tampil jadi itu yang menulis anak sendiri. Disepakati, kemudian menjadi kebiasaan ditempel di tempat yang terlihat anak, biasanya di pojok pintu masuk. Jadi anak masuk kelas itu ingat apa yang dia sudah tuliskan. Nah ini waktu pembagian pembuatan keyakinan kelas saya sudah mulai dengan anak-anak dan sudah menjadi kebiasaan. Ini yang sudah dihasilkan oleh anak-anak. Disiplin dan tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, berbicara dengan sopan, tidak membawa makanan, kemudian saling menghormati. Dari kata-kata ini kita menghilangkan kata, biasanya anak kalau tulis tidak boleh rame, itu dinamakan kalimat negatif. Kita jadikan menjadi sebuah kalimat positif yang namanya keyakinan kelas. Berarti kita menghilangkan tidak boleh rame, kita jadikan menjadi kalimat berbicara yang sopan. Jadi kita membuat anak, kita tuntun anak menjadikan sebuah kalimat positif. Disiplin dan tepat waktu, ini biasanya tidak terlambat masuk kelas. Kita buat menjadi kalimat positif, disiplin dan tepat waktu. Saling menghormati, ini biasanya berkata, tidak berkata kasar. Jadi kita buat kalimat saling menghormati atau berbicara dengan sopan. Oke, kemudian ada 5 Kita lanjutkan yang ke-6, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, yang kelima manajer. Nah, masing-masing dari posisi kontrol ini apa saja, seperti apa, selanjutnya akan ada di tayangan berikut. Kita lihat video dari 5 posisi kontrol. Bapak Ibu silakan menyimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sakit bedakan nggih, penghukum sama merasa bersalah dari nadanya guru. Kalau penghukum itu langsung menghardik siswanya, kemudian siswa merasa takut. Kalau merasa bersalah, suaranya agak pelan, dipelankan, tetapi tetap membuat siswa Posisi pembuat tidak rasa nyaman. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu
kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi ada 5 posisi kontrol. Dari macam-macam 5 itu ada satu kata yang ciri khas dari seorang guru dalam menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa, nggih? Yang paling diingat apa dulu? Tadi pemantau, kemudian merasa bersalah, teman, penghukum, yang kelima manajer. Nah, dari 5 ini Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan semua kan mungkin. Nah, sebelum mengetahui video ini yang pernah dilakukan paling banyak apa? Penghukum pasti ya. Kita merasa benar kepada anak, melakukan bahwa itu benar, dan anak memang menurut kepada kita, melakukan apa yang kita lakukan, tapi itu merupakan tanggung jawab dia yang bukan dari intrinsik. Artinya dia menurut pada salah satu guru, tetapi kalau dia ditangani oleh guru lain kemungkinan nanti berbeda seperti teman tadi. Kalau tidak, misalkan tidak dengan Pak Tri, ya dia tidak mau, dia harus dengan Pak Tri. Itu kekurangannya atau kelemahannya. Tapi kalau manajer, yang paling disarankan itu intrinsik dari dalam diri anak, kita olah, kita gali kemauan anak seperti apa, kebaikan apa yang ingin dia timbulkan dari dalam dirinya, kamu maunya seperti apa. Jadi anak sendiri yang mungkin untuk anak SD dengan SMP dengan SMA itu berbeda, tapi untuk anak SD itu biasanya lebih mudah dididik atau dibina, masih manut. Kalau SMP sudah ada lingkungan sekitar seperti itu nggih. Kemudian ini ada satu kasus, ada seorang murid yang tidak memakai atribut lengkap ketika kegiatan upacara bendera. Ini sering terjadi ya. Nah, ini ada kasusnya. Nah, ini ada 2 kasus. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Hormat pada bendera selama 1 jam. Tadi dia tidak memakai atribut. Kira-kira apa ya? Hukum ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi. Ada kata tolong dibantu, tolong bantu ya. Coba kita lihat
dong, ada kata ayo dong, seperti ramah, seperti pada teman. Kemudian ini betul penghukum. Kemudian ada kasus yang kedua lagi. Nah ini ada kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kira-kira ini apa polisi kontrolnya? Tadi ada pemantau, penghukum, merasa bersalah, manajer, pemantau. Yang sana berapa kali Ibu Bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Dicari kata kuncinya. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Oke. Coba kita lihat guys, supaya lebih paham lagi. Nah ini tadi betul mantan deh. Kamu sudah melanggar, kamu tahu konsekuensinya. Nah ini pemantau. Berapa kali? Nah ini membuat rasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan. Nah, dia akan merasa bersalah. Ada kata-kata kamu selalu saja mengecewakan. Itu merasa bersalah. Kemudian ini ada lagi. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamunya? Ini langsung apa nih? Ada kata kuncinya. Ini memancing keinginan anak untuk melakukan sesuatu apa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi digali keinginan anaknya. Apa ya? Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah ini sebuah segitiga dalam kita menangani anak. Biasanya ini berat sekali masalah dari anak, masalah di kelas. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Biasanya anak dipanggil, kemudian kamu melakukan kesalahan apa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu 3 tindakan restitusi. Tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata untuk menstabilkan identitas itu apa saja? Biasanya anak yang melakukan kesalahan itu diberi sebuah nasihat. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu pasti berhak merasa begitu. Biasanya kalau marah-marah anak diajak temannya, dia itu wajar marah. Kita mengucapkan, jadi tidak langsung menyalahkan pada anak. Ini menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya kalau anak dibully temannya itu kan sudah sepatutnya dia juga marah, dia nangis. Itu kita memberikan kalimat kata-kata ini supaya menenangkan anak terlebih dahulu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini tadi seperti keyakinan, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Jadi
ringan tadi yang membuat adalah anak, jadi anak akan tetap ingat apa yang telah dia buat. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah keluarga ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita pancing anak mengeluarkan atau mengatakan hal yang baik tentang dirinya. Kita gali terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah saya lakukan pada 2 siswa saya kemarin. Selamat siang, Abi.
konsisten ya kita ya. Jadi ilmu yang sekarang kita ilmu kesehatan kita bisa mengalami untuk menjaga. Terus apa lagi? Belajar mengajarkan siapa diri dan belajar. Benar sekali. Apa yang kita katakan sebelum makan kita harus belajar dan tak lupa harus mengerjakan tugas sendiri sesuai dengan kemampuan. Kita sudah tahu apa yang harusnya kita lakukan. Sekarang kapan kita akan mulai melakukan hal yang kita katakan tadi. Nah, kita belajar nanti kita ke depan harus melakukan aturan yang sudah disepakati dan jangan mengulangi lagi ya. Sekarang boleh melanjutkan istirahat. Saya Mama Sabrina, saya dari kelas 5 SD Tiga Biri. Saya senang sekali tadi diajak diskusi dengan guru-guru untuk dapat menjadi orang yang bertaati aturan. Saya sebelum berangkat kita harus belajar dasar ulangan, harus belajar sesuai kemampuan dan kejujuran bisa. Itu sangat penting buat kita supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Assalamualaikum Nah, itu tadi praktek restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa juga mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Jadi restitusi tadi ada 3, yaitu validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jika ada anak yang merasa ada melakukan kesalahan atau merasa menjadi korban, kita tidak langsung menyalahkan kepada anak tersebut. Kita cooling down-kan atau menenangkan anak tersebut. Kita menstabilkan identitasnya. Jadi anak jangan merasa gagal, jangan merasa bersalah. Kita down-kan dulu, kita tenangkan bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian anak kita gali kenapa dia melakukan itu. Sudah sewajarnya dia melakukan itu dengan kalimatnya sendiri, dengan apa yang dia tahu sendiri. Jadi kita tidak memihak atau istilahnya kita menjadi di tengah-tengah sebagai guru, sebagai manajer tadi, sebagai posisi kontrol tadi juga terpakai di sini. Kemudian yang terakhir kita kembali kepada awal tadi, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau itu dari anak, dia akan ingat sampai kapanpun, dia akan melakukan dengan kesadarannya sendiri. Nah, ini semoga nanti Bapak Ibu semua juga bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing dan kemudian bisa menjadikan kelas kita, kemudian sekolahan kita bisa mengatasi segala permasalahan dan pembelajaran kita berpihak kepada siswa atau murid, dan kita menjadi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, bukan penghukum, bukan merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau. Jadi sebagai posisi kontrol manajer. Begitu ya. Nah, untuk menstabilkan lagi ada pantun. Ini lanjutkan jadi pantun. Ada pantunnya. Pagi-pagi ada pantun. Nah, ini pagi-pagi pergi ke pasar baru.
Cakep. Di pasar membeli biji selasih. Hati bahagia bersuka dengan Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah menemani saya selama beberapa waktu ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua bisa menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid dan akhirnya kita bisa membuat sekolah ini menjadi sekolah yang seperti yang kita diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
menjadi pembiasaanmu sehari-hari di kelas. Yang bagus. Siapa yang sudah datang di sini? Ya. Baca dulu, jangan satu. Ini. Oh, apa ya? Kalau enggak ini kasih ini. Kasih ini. boleh main HP di kelas. Oke, saudara. Tidak boleh ramai saat pelajaran, bisa? Tidak boleh ramai saat pelajaran. Oke. Kemudian ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita
Baik.